Pernah kebayang nggak sih gimana caranya sistem pendidikan bisa berjalan di sebuah tempat yang jalan rayanya itu adalah lautan? Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah ide brilian yang lahir bukan dari ruang rapat yang kaku, tapi dari deru ombak dan denyut kehidupan kepulauan. Ini bukan cuma soal logistik loh ya. Pertanyaan ini benar-benar maksa kita buat mikir ulang. Sebetulnya pendidikan itu apa sih artinya? Kalau ruang kelas kamu, ya lautan itu sendiri. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus berlayar dulu nih ke sebuah provinsi kepulauan yang luar biasa di Indonesia, Maluku. Disinilah panggung utama dari inovasi ini dimulai. Ini penting banget untuk dipahami. Ini bukan cuma sekedar latar belakang geografis yang indah. Ini adalah DNA dari masalahnya sekaligus solusinya. Realitas di sini menuntut sebuah model pendidikan yang sama sekali beda, yang nggak bisa disamain dengan daerah daratan manapun. Dan tantangannya itu benar-benar nyata. Kita nggak ngomongin statistik di atas kertas. Kita ngomongin soal guru yang harus naik perahu berjam-jam buat ngajar, sekolah dengan fasilitas yang, apa adanya, dan keragaman budaya yang luar biasa kaya antara satu pulau dengan pulau lainnya. Jelas banget kan, pendekatan satu resep untuk semua nggak akan pernah berhasil di sini. Nah, justru dari semua tantangan itulah, lahir sebuah filosofi baru. Sebuah jawaban yang keren banget, karena nggak berusaha melawan ombak, tapi malah ikut berlayar bareng ombak. Coba deh perhatiin kata kuncinya di sini. Adaptif, kontekstual, dan berbasis kearifan lokal. Jadi, ini bukan cuma nambahin pelajaran biologi laut gitu ya. Bukan. Ini jauh lebih dalam. Ini soal merombak total cara kita mikirin pendidikan itu sendiri, khusus untuk konteks Maluku. Kutipan ini ngena banget. Ini menegaskan kalau yang kita bahas ini bukan sekedar kursus tambahan. Ini adalah fondasi, dasar pemikiran yang sama sekali baru untuk mencetak generasi pendidik yang benar-benar berbeda. Guru yang benar-benar berjiwa kepulauan. Terus, gimana cara jalanin filosofi keren ini? Nah, disinilah masuk kerangka modern yang namanya Outcome-Based Education, atau kita singkat aja OBE. Intinya tuh simple banget, fokusnya digeser, bukan lagi materi apa yang udah diajarin guru, tapi setelah belajar, muridnya bisa apa? Nah, itu dia. Dan di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Kalau dulu fokusnya apa yang guru sampaikan, sekarang apa yang murid bisa kerjakan. Dulu ujiannya tulis di kertas, sekarang portofolio dan unjuk kerja. Dulu materinya disamaratakan semua, sekarang bikin proyek yang nyambung sama kehidupan mereka. Ini sih revolusi beneran di level kelas. Oke, filosofinya dapat, kerangka kerjanya dapat. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam. Gimana sih blueprint atau cetak biru pembelajaran ini dijalankan dalam satu semester? Coba kita ikutin nih perjalanan seorang calon guru. Pertama, mereka belajar teorinya dulu. Terus mereka turun untuk menganalisis masalah beneran di lapangan. Setelah itu, baru deh mereka merancang solusi pengajaran yang kreatif dan pas. Dan puncaknya, mereka harus bikin proyek akhir, satu modul pengajaran lengkap yang siap dipakai untuk anak SD di salah satu pulau. Praktis banget. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling krusial. Belajarnya itu nggak cuma di dalam kampus. Mereka diwajibkan untuk turun langsung ke lapangan, melakukan riset kecil-kecilan. Jadi mereka nggak cuma baca teori, tapi benar-benar merasakan, melihat, dan memahami tantangan nyatanya. Disinilah teori ketemu sama realita. Semua proses yang tadi kita bahas, dari teori sampai praktik di lapangan, itu semua mengerucut ke satu tujuan akhir. Sebuah tujuan yang sangat spesifik dan sangat kuat. Menempa sosok guru yang benar-benar baru. Dan kutipan ini jadi pembuka yang pas banget. Ini seolah bilang ke kita, peran seorang guru di sini itu jauh melampaui definisi tradisional. Mereka bukan cuma penyampai informasi. Coba kita lihat diagram ini. Mengajar atau jadi agen literasi, itu ternyata cuma sebagian dari peran mereka. Mereka juga diharapkan menjadi penggerak komunitas, penjaga tradisi budaya, bahkan inovator lokal yang bisa menciptakan solusi dari keterbatasan. Mereka ini pemimpin masyarakat dalam arti sesungguhnya. Dan inilah puncaknya. Profesi baru yang mereka emban ini punya nama tersendiri. Mereka bukan lagi sekedar guru SD biasa, mereka adalah guru SD Bahari. Sebuah gelar yang bukan cuma nama, tapi juga identitas, kebanggaan, dan tanggung jawab yang unik. Jadi, untuk menjadi seorang guru bahari, ada 4 kualitas utama yang harus dimiliki. Tentu, kompetensi profesional itu wajib, itu dasarnya. Tapi, itu harus ditopang dengan kemampuan beradaptasi yang super tinggi, pemahaman budaya lokal yang mendalam, dan kreativitas tanpa batas untuk memecahkan masalah.
Oke, kisah dari Maluku ini keren banget. Tapi ini bukan cuma cerita lokal loh. Kalau kita tarik lebih luas lagi, ada pelajaran universal yang bisa kita semua ambil dari sini. Ini adalah contoh nyata dari apa yang sering disebut dekolonisasi pendidikan. Kedengarannya rumit ya? Sebetulnya simple kok. Intinya adalah berhenti mengimpor sistem pendidikan dari luar yang belum tentu cocok. Dan sebaliknya, kita mulai menumbuhkan sistem pendidikan dari tanah, budaya, dan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Grafik ini nunjukin resep rahasianya. Pendidikan yang paling efektif itu adalah yang dibangun di atas 3 pilar ini. Geografi lokal, budaya lokal, dan tantangan-tantangan lokal. Inilah yang membuat pendidikan jadi benar-benar hidup dan punya makna buat murid-muridnya. Jadi, inilah inti dari semua penjelasan kita hari ini. Relevansi, itu kuncinya. Pendidikan yang hebat itu bukan yang kurikulumnya diimpor, tapi yang kurikulumnya tumbuh dari akarnya sendiri. Pendidikan harus nyambung sama kehidupan nyata murid, biar bisa benar-benar memberdayakan mereka. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian semua. Coba deh pikirin lingkungan kalian sendiri, komunitas kalian, dengan semua tantangan dan keunikannya. Kalau pendidikan didesain ulang khusus untuk komunitasmu, kira-kira bakal jadi seperti apa ya? Terima kasih sudah menyimak.